Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin mau jalan-jalan menggunakan kereta termurah yang ada di Indonesia, yaitu kereta Serayu. Ini jurusannya dari Purwokerto ke Kroya dulu ya, kemudian nanti balik lagi lewat jalur tengah selatan dengan tujuan nanti ada Bandung, kemudian juga terakhir ada di Jakarta Kota dan mampir ke Senen dulu. Seperti apa fasilitasnya kita saksikan. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Iya, admin menjawab beberapa pertanyaan tentang kereta murah di Indonesia, khususnya terkait dengan jenis kereta ekonomi yang katanya sekarang mulai menggunakan kereta new generation atau full stainless steel. Ternyata ini masih ada kereta murah yang masih menggunakan duduk tegak. Nah, ini penampakan gerbongnya ya, cukup bersih tapi bercirikan dengan kursi yang tegak berwarna krem seperti ini ya. Keretanya cukup bagus dengan fasilitas juga ada AC ya. Harga tiketnya ini sekitar 65.000 sampai 75.000 tergantung apakah Anda membeli langsung dengan pesan di stasiun ataupun membeli online. Nah, ini penampakan AC, kemudian juga ada palu pengaman itu untuk keadaan darurat, juga penjelasan nomor gerbong serta stasiun yang akan dilalui. Dengan jarak kurang lebih hampir 400 km, Anda hanya membayar Rp60.000. Menurut admin sih ini jenis kereta perjalanan jauh yang paling murah se-Indonesia ya. Mungkin ada penonton yang memiliki info atau pengalaman lebih murah, yaitu naik kereta jarak menengah panjang hanya Rp65.000. Silahkan komen. Nah, ini penampakan keretanya dari luar juga cukup bagus ya, dengan view stasiun Kroya sebagai stasiun terbesar atau terpadat lalu lintasnya di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Kereta Serayu ini adalah produksi dari daerah operasional 5 Purwokerto. Tidak ketinggalan setiap mau berangkat ataupun menuju sebuah stasiun, ada pengumuman dari PT KAI tentang kondisi ataupun keadaan ataupun tujuan yang akan dicapai. Informasi ini juga menggunakan bahasa Inggris ya, keren juga keren. Dari stasiun Purwokerto dan Kroya penumpang ini sekitar 50-60%. Nanti di setiap stasiun juga ada pemberhentian yang juga menaikkan dan menurunkan penumpang. Petugas kebersihan juga melakukan kebersihan atau mengepel lantai kereta setiap ada penumpang naik turun. Tersedia juga ya penyewaan bantal dan selimut, harganya 10.000 saja untuk selama perjalanan hingga ke tempat tujuan. Ini kereta mulai berjalan dari stasiun Kroya menuju Maos. Ada juga penjualan makanan dan minuman, baik kopi, teh, kemudian juga ada coklat, ada wedang uwuh dari restorasi kereta. Kemudian juga tersedia snack ataupun makanan ringan yang tersaji ataupun dijajakan oleh pramu saji dan prami saji. Nah, ini seperti ini penampakannya. Dan makanan ataupun minuman yang disajikan ini tersedia setiap saat, artinya setiap stasiun baru ataupun ada penumpang baru naik dan turun, maka makanan atau minuman dari restorasi ini dijajakan. Ini beberapa stasiun yang menaikkan penumpang baru ini nampaknya dari Maos dan sekitarnya, kemudian juga ada dari Jeruk Legi dan beberapa stasiun besar di mana menjual tiket ataupun terjadi pemberhentian naik turun penumpang.
Terdapat juga informasi tentang kondektur yang bertugas atau berjaga dan berganti di setiap 5 ataupun 6 stasiun. Nah, ini penumpang barunya, kemudian sang kondektur baru ini akan berkeliling, kemudian memasang nama serta nomor WA yang bisa dihubungi sang petugas ataupun kondektur. Mari kita lihat toiletnya ya. Toiletnya juga cukup bersih dan tersedia juga air yang terus mengalir tiada henti. Kemudian sistem pembilasan dan juga tersedia tisu. Ternyata fungsinya juga cukup baik dan bisa digunakan baik kereta saat berjalan ataupun berhenti. Ya, stasiun yang cukup besar dan menaik turunkan penumpang salah satunya adalah Tasikmalaya ya. Di sini berhenti kurang lebih 5-15 menit tergantung kondisi lalu lintas perjalanan kereta api. Petugas kebersihan khususnya sampah juga berkeliling terus setiap stasiun di mana menaikkan dan menurunkan penumpang. Di gerbong ini juga tersedia informasi tentang suhu, di mana kali ini adalah 25 hingga 26 derajat. Petugas keamanan atau polisi khusus kereta api juga berkeliling untuk memastikan keadaan ataupun keamanan serta ketertiban penumpang. Lupa nih bawa aja nih anak nih. Ada sedikit kelemahan yaitu karena cuaca hujan serta kemudian jalannya adalah berbelok-belok, tempat terjadi kebocoran AC ataupun air AC yang menetes. Stasiun yang cukup besar dan terkenal adalah stasiun Cibatu, di mana dulu stasiun ini merupakan stasiun pemberhentian untuk wisatawan dari Eropa di masa penjajahan Belanda. Kondisinya cukup ramai meskipun ini adalah tengah malam. Jalur selatan tengah juga masih dipenuhi dengan kereta ekonomi yang belum new generation dan masih dengan kursi tegak. Di beberapa perlintasan, 2 kereta ataupun 3 kereta ini akan terhenti untuk mendahulukan kereta yang lebih mahal ataupun kereta bisnis dan eksekutif lainnya. Sesampainya di stasiun Bandung atau Kiara Condong, petugas juga memeriksa kereta di bagian atap mungkin terkait dengan laporan ada kebocoran. Dan di stasiun Kiara Condong ini kereta api berhenti cukup lama, sekitar 20 menit untuk melakukan pengecekan dan sepertinya ganti lokomotif. Dan inilah suasana stasiun kereta api Kiara Condong yang tengah malam ya, tampaknya ini sekitar pukul 11.45 hingga pukul 24 dini hari. Iya, ini kereta memasuki stasiun Bekasi, di mana terlihat itu rangkaian seperti KRL atau mungkin MRT ataupun komuter lain ya, berjejer rapi dan cukup terang tempatnya. Di stasiun Bekasi ini pun kereta berhenti sekitar 5 hingga 10 menit untuk menaik turunkan penumpang. Sampai Bekasi antara pukul 3.30 hingga pukul 4 pagi karena ada sedikit keterlambatan. Di sini juga tersedia untuk menaikkan turun penumpang yaitu lift kaca. Iya, inilah stasiun Senen di mana perjalanan admin dengan ratusan penumpang lainnya turun untuk kemudian melanjutkan perjalanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik kendaraan roda 4 maupun meneruskan untuk menaiki komuter lain ataupun KRL. Silakan untuk menonton video berikutnya terkait dengan cara menumpang KRL atau komuter lain di Jakarta.
Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.